Saudara, jumpa kembali dalam acara Today's Inspiration. Kali ini judulnya Bandul Tanpa Kalung. Nah, menarik tidak saudara? Joel Osteen, seorang motivator terkenal, berkata, "Saya mempunyai kepribadian yang selalu ingin memberi motivasi dan mendorong orang lain. Namun saya adalah seorang yang diciptakan Tuhan. Itulah sebabnya saya mampu memberikan dorongan pada orang lain." Saudara pemirsa, apa indahnya sih sebuah bandul ya, tanpa kalungnya. Walaupun bandulnya semahal apa harganya, tanpa sebuah kalung, maka keindahan bandul itu tidak akan terlihat. Setiap wanita di dunia sangat suka akan sebuah hiasan bandul, bermacam-macam jenisnya dan keindahannya. Ada yang murah, ada yang mahal, bahkan bisa mencapai miliaran rupiah saudara, kalau ia terbuat dari berlian. Di Singapura, waktu itu tahun 2013, sedang dilakukan penjualan bandul termahal di dunia bernilai 650 miliar. Saya bayangkan nggak saudara? Mengapa penjualannya dilakukan di Singapura? Karena ternyata orang-orang Asia sudah sangat kaya, sehingga bandul seharga demikian tingginya diramalkan akan laku terjual. Bandul yang berbentuk telur dan bertaburkan intan itu diberi nama Le Incomparable, artinya sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Bandul itu dirancang oleh perancang terkenal dunia bernama Mowat. Bandul berbentuk telur itu ditata dengan intan tanpa cacat berwarna kuning senilai 407 karat. Agar terlihat indah, bandul itu harus diberi kalung tentunya. Kalung itu dirancang terbuat dari emas dengan 90 buah intan putih bernilai 230 karat. Jadi gak heran saudara, harganya 650 miliar. Nah, keindahan dari bandul itu baru terlihat setelah diberi kalung emas itu. Kita tentu tidak memikirkan bandul semahal itu, tapi bandul yang dipajang di toko di bawah sorot cahaya lampu akan membuat hati kita bergetar dan ingin memilikinya. Memang terutama pada kaum perempuan sangat suka akan belanja dan memilikinya. Tara Parker yang mewakili kaum perempuan berkata, belanja itu katanya membuat perasaan jadi enak. Nah, zaman sekarang bukan saja perempuan yang pakai kalung, kaum pria pun pakai kalung. Namun biasanya tanpa bandul yang seindah dimiliki perempuan. Dalam hidup sehari-hari kita juga harus sedemikian, memiliki bandul dan kalung yang indah. Bandul itu dapat menggambarkan keindahan fisik kita yang dianugerahi Tuhan kepada tiap orang ciptaannya. Dia harus dipelihara seperti kita merawat bandul milik kita itu. Nah, kalau kita sudah nampak cantik dan ganteng seperti sebuah bandul, tapi tidak memiliki kalung yang indah atau karakter yang indah, sia-sialah kebagusan atau keindahan fisik itu. Kita juga memerlukan kalung untuk menggandulkan bandul yang indah, yakni suatu inner beauty atau karakter yang terpancar dari dalam diri kita. Kalau karakter kita tidak senada dengan keindahan fisik kita, maka orang yang melihat akan mencemoohkan kita. Kita terlihat seperti bandul tanpa kalung. Karakter adalah keindahan yang terpancar dari dalam diri kita. Apa artinya keindahan itu kalau hanya terpancar dari luar, tapi tidak dari dalam, yang dinamakan inner beauty? Kisah berikut ini sebaiknya menggambarkan hal yang terlihat buruk dapat terlihat indah di luarnya. Dia adalah gambaran karakter yang buruk namun dibentuk oleh Tuhan menjadi suatu hal yang indah. Seorang anak kecil sering melihat ibunya menyulam. Ketika dia bermain di bawah sulaman itu, dia melihat ke atas dan bertanya pada ibunya, "Ibu sedang membuat apa?" Ibunya menjawab, "Nak, saya sedang menyulam." Anaknya membalas, "Kok yang saya lihat adalah benang yang ruwet dan kusut, Bu?" Ibunya berkata, "Nak, kamu terus saja bermain dan ibu akan melanjutkan sulaman ini. Nanti kalau sudah selesai, ibu akan memanggilmu dan kau duduk di pangkuan ibu dan melihat hasilnya." Nah, itu heran, mengapa ibunya menggunakan begitu banyak benang yang kusut dan kelihatan acak-acakan. Tidak lama kemudian ibunya memanggil anaknya, "Nak,
Mari ke atas duduk di pangkuan ibu. Setelah anak itu naik ke atas dan duduk di pangkuan ibunya, ia terheran-heran melihat gambar bunga-bunga yang indah sekali dan matahari yang sedang terbit. Ia tidak percaya akan keindahan pemandangan itu. Ibunya berkata, di bawah, kalau saudara kamu melihat dari bawah kelihatannya ruwet, tapi di atas sudah ada pola yang akan ditenun. Sekarang dengan melihat dari atas, engkau bisa melihat keindahan itu. Ibunya melanjutkan, nah, itulah gambaran manusia yang mempunyai banyak kekurangan sehingga terlihat acak-acakan. Namun Tuhan yang merenda sulaman hidup manusia, dan bila ia mau dibentuk oleh Tuhan, akan kelihatan keindahan di dalam dirinya yang telah dibentuk Tuhan melalui berbagai pergumulan yang dialami. Hidup ini memang seperti bunyi syair lagu ciptaan Heri Prayonggo, berbunyi, apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang kau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal, tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti kau lihat pelangi kasih. Nah saudara, cobaan itu akan beri kekuatan dalam diri kita. Tuhan sedang merendah kita untuk suatu karya yang indah. Oleh karena itu, jangan takut dibentuk oleh Tuhan menjadi suatu bejana yang indah. Beberapa tips saudara. Yang pertama, jangan keindahan fisik saja. Jangan kita mengagung-agungkan keindahan fisik saja. Keindahan fisik saja tidak cukup dalam menjalankan hidup ini. Bagaimana rasanya kalau Anda harus bergaul dengan orang yang mempunyai fisik yang indah, namun tidak memiliki karakter yang indah? Tidak enak bukan? Mungkin Anda berkata, "Idi kelakuan." Ucapan itu menandakan Anda tidak senang dengan kelakuan. Namun bagaimana kalau orang itu kelihatan biasa-biasa saja, namun karakternya begitu menakjubkan, seperti karakter yang dimiliki Tuhan? Rasanya mungkin kita senang bergaul dengan orang itu. Jadi, keindahan fisik harus dibalut dengan keindahan karakter agar semuanya kelihatan indah. Yang kedua, karakter yang terbentuk susah diubah, tapi bisa diubah. Karakter yang sudah terbentuk emang susah diubah, saudara. Abraham Lincoln berkata, semua orang dapat menahan kesulitan, tapi untuk menguji karakter seseorang, berilah dia kekuasaan. Ya, karakter ini suatu hal yang sulit diubah, tetapi bisa. Ya, seperti sebuah batu yang keras. Namun sekeras-kerasnya batu, ia dapat dihancurkan hanya oleh tetesan air yang kecil. Sekeras-kerasnya karakter, ia dapat dihancurkan oleh tetesan kasih yang lembut. Yang ketiga, berubah. Agar bandul yang indah benar-benar kelihatan indah, maka ia perlu diberi sebuah kalung. Untuk mendapat keindahan fisik dan inner beauty membutuhkan suatu perubahan dalam hidup saudara dan saya. Kita harus terus bergumul untuk mau dibentuk oleh Sang Pencipta agar hidup kita lebih bersinar. Seperti intan yang digosok dan memberikan kemilau cahaya yang luar biasa, demikian juga inner beauty kita yang terus dibentuk akan memberi keindahan yang luar biasa juga. Saudara, apa gunanya suatu bandul yang indah kalau ia tidak akan dipasang di leher kita dengan sebuah kalung agar terlihat indah? Ya, ia memerlukan kalung. Demikian juga keindahan fisik yang dianugerahkan Tuhan pada kita harus disertai karakter yang indah yang melekat di dalam hati kita, sehingga akan membuat hidup kita berkemilau, saudara, yang tidak ada bandingnya, dan orang akan kagum pada Sang Pemberi keindahan tersebut. Ia akan dipermuliakan karena keindahan yang terpancar dari dalam diri kita. Allah memberikan ketentraman untuk menerima hal yang tidak dapat saya ubah, keberanian untuk mengubah hal yang dapat saya ubah, dan kebijakan untuk mengetahui perbedaan
antara keduanya. Itu dikatakan Reinhold